Pemirsa, kita sambut co-host dan host plus-plus kita, pembawa acara plus penghibur, Vega Darwanti dan Tukul Arwana. Openingnya lagunya tuh lagunya Didi Kempot ya warga. Judulnya Kutho Sewu. Apa? Kan ada nama Lawang itu kan ya. Daripada lu pikirannya yang kebalik. Yang dari Tribun dari mana? Subhanallah, luar biasa. Saya yakin mereka ini kayaknya baca Al-Qur'annya udah khatam. Sama dengan teman-teman kameraman saya ini, apalagi Haryanto ini. Kalau ada suara adzan dia lari lebih cepat. Karena hujan aja. Ya sholat dong, dia masuk. Ya kayak Noval tuh bagian son, alhamdulillah. Dia khusyuk kalau berdoa. Gua deketin ini nggak tahu tidur. Baik, tema kita pada malam hari ini Vega, temanya adalah wanita plus plus. Dari judulnya aja membuat celana ukurannya jadi lebar dengan sendirinya. Tapi jangan salah, plus-plus yang arti positif atau negatif. Plus kecantikannya, plus kecerdasannya, plus Brian. Ya. Kayak dirimu juga plus ini ya. Plus minus. Bapak, kalau Vega sendiri gimana? Wanita plus-plus menurutnya? Iya, kalau ini Mas, tema kita di Bukan Empat Mata malam ini tuh plus-plus maksudnya gini. Plus kecantikannya, plus keahliannya, plus bisa nyanyi, plus bisa acting, plus bisa segala macam gitu. Kayak istri saya itu plus banget ya. Apa aja? Malah sebutan orang modernnya itu wanita multitasking. Dalam sehari satu kata bisa 4 pekerjaan. Ngurusi anak, ngurusi masak, ngurusi belanja, ngomelin sama untuk Putri Indonesia, terima kasih. Ini mahkotanya yang ngasih mahkota orang yang dibawa ke rumah sakit sampai sekarang. Pemirsa, bintang tamu saya yang pertama, sepasang suami istri yang harmonis di setiap kesempatan. Istrinya cantik, suaminya ganteng seperti saya. Kita sambut Atika Hasyolan dan Rio Dewanto. Mana Rio, mana Dewantonya, coba lihat. Oh, Masya Allah, hampir gak ada bedanya loh, ya, Mas. Makasih Kak. Coba ya, kalau biar bisa ngebedain tuh emang agak sulit, Mas. Abis
Dari kumisnya, dari hidungnya, mancungnya, matanya, sama semua loh. Mungkin itu namanya kembar identik. Kembar yang susah dibedakan. betul. Makanya banyak dulu wanita-wanita tuh keliru. Dipikir ketemu saya Mas Rio, Mas Rio. Itu wanita itu berarti belum paham. Iya. Cara ngebedain mana yang asli sama yang palsu diendus caranya. Emang saya wedus apa diendus? Pemirsa, pasangan romantis ini ternyata lebih suka ngobrol serius dalam toilet. Dan apakah Atika termasuk wanita plus plus plus? Menurut kembaran saya Rio Dewanto ini, setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Tetap dengan Mak. Tepuk tangan sekali lagi untuk Warsini dan Warsiti. Mbak Warsini dan Warsiti, terima kasih. Luar biasa ya. Namanya cukup indah ya. Nama modern banget ya. Warsini dan balik ke lag. Luar biasa, judul lagunya adalah Shower Honey. Mandi madu. Sorry, can speak English agak Amerika sedikit ya. Selamat malam untuk Mbak Atika dan my twin Mas Rio Dewanto Arwana. Glad to see you too ya. Apa kabarnya ini luar? Baik, alhamdulillah baik. Sehat Mas, sehat. Sehat. Untuk Mas Rio Dewanto Arwana. Sebelum ngobrolin tema kita, jadi gimana ceritanya kok kalian bisa ngomong serius di toilet? Atau bahasa Inggris British, restroom. Room. Pasangan lain kan biasanya ngobrol berdua di kamar, kan kok malah di toilet. Kalau ini di kandang malah ya. Dengerin dulu ini. Yang pertama karena emang kebiasaan. Terus buat aku dan buat Atika kadang-kadang toilet itu bisa jadi tempat untuk kita mencari inspirasi gitu loh. Karena tenang gitu kan. Iya. Tapi di dalam toilet ngapain tuh Mas? Alah, ngobrol. Pakai nanya, yang ngeluarin dia ya. Ya Allah, Jangan kali Mas.
Kan ada orang yang suka berlama-lama di toilet cuma sekedar baca majalah di toilet. Ya kan orang punya ini ya. Karena tenang Mas di sana. betul. Paling kalau ada suara cuma plung doang, plung. Ah, iya. Plung. Itu kalau normal, kalau nggak normal reketek doang. Sebenarnya yang membedakan, jadi gini, emang kita sering ngobrol di toilet pagi-pagi gitu ya, ya lagi biasa lah di toilet ngapain gitu ya, ditemenin Rio gitu, begitu juga sebaliknya sambil ngobrol. Nah lucunya banyak orang pas tahu itu mereka yang kaget gitu ya, hah masa sih, gue gak akan mau deh gitu sama istri gue atau sama suami gue, jijik apa segala macam. Terus ya kita bingung kenapa emang gitu, sebenarnya ini gitu aja. Obrolannya juga gak, apanya yang luar biasa sih Mas? Artinya toiletnya nggak seperti toilet itu kan sama tempat tidurmu bagusan. Kembali kalian, saya sangat setuju, saya senang karena lebih tenang, lebih nyaman. Dan mungkin ada ya satu pencipta lagu, malah dia tuh kalau orangnya tertekan, malah dia inspiring untuk menciptakan lagu tuh bagus. Makanya di rumahnya dibikin kayak penjara-penjaraan gitu. Oh gitu, cius. Loh, kalau ngasih makan aja sama istrinya dilempar seret. Dia membayangkan ketekan. Mungkin Mas Rio dan Mbak Tika ya seperti itu. Kalau aku kan sama istri saya kan candlelight dinner kalau saya. Makan di pinggir sungai, sampingnya sungai Kerukut itu, terus dikasih lilin, kalau goyang tak suruh niup gitu aja. Candlelight dinner, makan malam. Dan menu makanannya pepes gajah lagi. Gedean. Biasanya kalau di toilet berapa lama Mbak? Sama Apa? ngobrolnya biasanya berapa lama? Berapa lama ya? Ya biasanya pagi sama malam sih yang ada ritualnya pagi dan Ini malam. bertiap Nggak jam itu ada di kamar mandi. udah jadi kebiasaan. Tapi juga kita melakukan aktivitas juga, misalnya saya sikat gigi. Tapi dia juga bukan berarti kita sambil ngobrol cuma di toilet loh. bersihin makeup atau apa gitu. Ya, kalau bininya kayak Mbak Atika tuh mau di mana aja sih, enak-enak aja. Maksudnya kalau istrinya kayak Mbak Atika, emang kalau yang kayak gimana yang nggak enak? Ya kayak kamu itu yang nggak enak. Kalau kamu tuh ngomongnya harus di tempat-tempat yang ini. Apa Mas? Di pohon ya. Untuk Mbak Atika dan Mas Rio nih, bicara tentang tema kita wanita plus. Siapa wanita hebat yang menjadi inspirasi Mbak Atika dan Mas Rio nih? Monggo Mbak Atika dulu. Ya, ini apalagi berkaitan sama Hari Kartini yang nggak berapa hari lama lalu ya, banyak media juga nanya wanita inspirasi. Kalau kali ini aku nggak mau nyebut nama karena jadi seolah-olah kalau wanita yang inspiratif itu harus mereka yang terkenal. Betul. Ya kan, padahal di sekeliling kita itu banyak wanita-wanita yang hebat yang di sekeliling aku ya, yang memberikan inspirasi buat aku, baik itu di rumah, di pekerjaan, dimanapun aku pergi, banyak wanita-wanita yang memberikan inspirasi. Jadi setuju. Siapa ya, kebanyakan perempuan di luar sana yang aku kenal dan aku tidak kenal yang memberikan inspirasi sama aku. Sangat setuju. I do agree. Kalau Mas Rio, siapa wanita inspiratif menurut Mas Rio nih, monggo? Menurut aku seluruh wanita Indonesia bisa menjadi sosok yang inspiratif, sama seperti Atika juga gitu. Bahwa ketika kita bisa menjaga perilaku dan sikap, dia bisa menjadi. Aku juga nggak pengen nyebutin siapa karena terlalu banyak sosok yang inspiratif di sekeliling aku. Luar biasa, chemistry banget ya. Senyawa, satu gelombang, pola pemikirannya satu gelombang. Dengan istri saya sama istri saya sama juga. Sama-sama ngeyelnya gitu loh. Ya nggak sama ketemu. Balik karek. Untuk Mbak Atika nih, namanya aja enak. Kamu kocret namanya. Warsini. Mbak Atika baru saja dinobatkan menjadi salah satu wanita inspiratif. Is that true? Gimana story-nya itu sebenarnya? Ya alhamdulillah aku senang sekali karena kemarin ada
beberapa waktu lalu alhamdulillah dikasih penghargaan ya wanita inspiratif dari Wardah Kosmetik untuk inspiring women. Ya alhamdulillah dapat penghargaan itu bikin aku semakin semangat gitu ya untuk bekerja, karena kalau buat aku dari awal aku kerja memang kira-kira selain ya duit pastinya ya penghasilan, tapi gimana caranya apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan kita itu paling enggak memberikan dampak positif gitu ya untuk orang banyak, kontribusi yang positif lah untuk sosial dari apa yang kita lakukan, apapun pekerjaan kita gitu. Berbagi. Wah demen. Iya. Mirip mamanya, saya tuh penggemar mamanya. Iya. Mamanya tuh tegas, jelas dan akurat ke Mbak Atika. Mbak Atika ini juga aktif di dunia sosial lah, ini demen ini. Memang kita harus sama orang tuh harus sosial, komunikasi. Seperti kalau orang tuh maunya individu, mau nggak bisa, kita tetap harus berbaur. Seperti yang baru saja dilakukan yaitu aksi galang dana untuk Nenek Asani. Tell me the story. Iya, waktu itu memang lagi beberapa minggu lalu kebetulan baca koran di halaman depan gitu ya, baca berita tentang Nenek Asyani. Waktu itu setelah ditahan 90 hari karena kasus diduga mencuri kayu, illegal logging dan merugikan negara 4 juta. Di situ miris aja gitu loh Mas Tuko. Sedangkan kan kita tahu lah di negara ini bahkan yang illegal logging yang merugikan, bukan illegal logging aja, ilegal ya dalam mendapatkan sumber daya alam yang merugikan negara triliunan rupiah, bahkan sampai sekarang masih ngambang ya kan. Sedangkan Nenek Asyani yang sudah tua dan setelah aku baca juga dari majalah, koran dan sebagainya gitu, kayaknya ya alasan utama Nenek Asyani walaupun terlepas dia benar atau salah adalah kemiskinan. Dan bagi aku, ya kemiskinan itu tidak akan pernah terjadi kalau misalnya memang tidak ada korupsi yang besar-besaran itu. Bisa jadi dia tidak akan mencuri kalau saja harta dia yang sebenarnya dicuri dalam bentuk, you know what I mean? Ya kayak korupsi seperti itulah gitu. Jadi aku melihat keironisan di dalam negara ini gitu, dan yang menjadi korban pada saat itu adalah ya Nenek Asyani, seorang nenek-nenek, seorang janda tua yang katanya memang mencuri kayu itu hanya untuk membuat sebuah tempat tidur. Jadi ya udah spontan aja ya aku ada sosial media, terus kebetulan hari Sabtu kemarin aku memang ada rencana ketemu beliau. Hari Senin sebelumnya aku kan masih ada 5 hari, aku coba di sosial media aku bilangin kalau aku akan ketemu nih sama nenek hari Sabtu, kalau mau nyumbang silahkan kirim ke rekening saya, dan alhamdulillah kekumpul. Luar biasa. Masih terbuka nggak untuk rekeningnya ini? Saat ini. Untuk yang kemarin udah tertutup Mas, tapi nanti kalau Mas mau kita boleh, siap, saya siap. Kan kebetulan juga udah kenal sama keluarganya. Saya paling alergi dompet saya kalau nggak nyumbang. Serius senyum saja. Silakan diminum Mas. Iya, makasih Mas. Mas silakan Mas. Enggak Pak, itu properti 4 tahun nanti. Nggak bisa-bisa. Tapi orangnya minta terus ke manajemen itu, tapi ya aku intinya ya itu terus. Dia bisa lebih tahu. Masih untuk Mbak Atika. By the way. Artinya apa tuh Mas? Alah pakai nanya by the way. Hari gini tuh kalau orang ditanya by the way, apa artinya? Apa tuh Mbak artinya sebenarnya? Mbak Atika ini sudah membintangi belasan film. Film I curious nih, dari mana sih dirimu belajar acting? Apakah dari juga mama? Terus emang bener sampai sekarang dirimu juga masih belajar acting? Belajar acting ya dari ibu aku. Memang ibu aku kan teater ya dari tahun 70-an. Jadi dari lahir, dari balita itu udah biasa ngeliat orang ngomong sama pohon, ngomong latihan teater. Tapi udah diperiksakan ke dokter terdekat waktu itu. Ngomong mah pohon. Pohon diajak ngomong. Ya kalau orang lagi latihan kan gitu, ajak ngomong tembok, apalah yang bisa diajak untuk latihan gitu kan, untuk melatih. Jadi udah terbiasa dengan lingkungan seni Mas Tuko. Kemudian sempat waktu kecil ya kalau TK suka diajak jadi figuran, lari-lari di belakang panggung gitu kan. Enggak di panggung tapi bagian belakang, apalah figuran gitu.
Terus pas SMP, ibu aku pernah juga ngajak aku pementasan, tapi waktu SMP namanya masih ABG ya. Kayak enggak males, tapi ibu aku tuh kesel gitu, maksudnya coba dong kamu juga selain sekolah berkesenian juga gitu kan. Akhirnya aku ikut walaupun kayak dipaksa gitulah. Sampai akhirnya setelah aku lulus kuliah, baru aku benar-benar memang dari diri aku mau ikutan teater. Dulu nggak kepikiran masuk untuk di dunia entertainment seperti inilah. Jadi memang ikutan teater. Ya itulah pertama kali aku belajar dari ibu aku, dan ternyata aku nikmatin acting itu sendiri, dan alhamdulillah dapat jalan sekarang ke film dan lain-lain gitu. Subhanallah. Dan tadi pertanyaannya yang terus belajar ya. Ya jadi yang pertama memang dari ibu aku, kalau terus belajar iya, tiap kali ada kesempatan workshop, kalau misalnya ada kesempatan workshop acting kan suka ada tuh ya reading lah istilahnya ya. Bukan reading Mas, misalnya kayak misalnya Om Tio Pakusadewo gitu ya, dia adain kelas, aku memberikan seminar gitu atau seminar, atau misalnya ada dari luar negeri datang untuk melatih gitu. Atau ada namanya Bang Eka Sitorus gitu, dia memang ada kelas acting juga. Kayak film kita sekarang yang lagi tayang juga kita sempat persiapan sama salah satu acting Bang Eka Sitorus. Bang Eka Sitorus juga. Jadi emang apa ya, memang ibu aku juga mengajari aku gitu. Kamu kalau belajar seni, peran, ya jangan dari satu guru. Pasti namanya seni kan tanpa batas. Iya, tanpa batas. Idealis, dan ada orang tuh ada gaya, cara, pendekatannya masing-masing kan, Mas. Jadi semakin kita belajar dengan banyak orang, semakin kita bisa ambil ilmunya gitu lah, Mas. Luar biasa. Balik. Betul, Mbak. Film-film saya otomatis romantis itu yang jadi istrinya Wulan Guritno itu. Iya. Itu one take oke, itu adegan ciuman itu. Ya iyalah. Kalau sampai 19 itu keracunan Wulan Guritno itu. Top itu. Guntur sutradaranya itu, mantap itu. Saya paling demen, Uci Supra gua demen, Guntur, Aida Farida gua demen. Mas Rio Dewanto. Mas Rio. Listen. Ada sosok wanita hebat yang ada di balik jagoan aktingnya, yaitu ibu dari Mbak Atika, Istetrul. Iya, betul. Karena dari semenjak aku pacaran kan aku juga tahu bahwa ibunya Atika memang sutradara teater, dan pada waktu itu juga beliau lagi aktif untuk bikin kelas acting untuk orang-orang lah. Salah satunya ibunya Atika. Habis itu juga banyak berguru juga sama beberapa acting coach lainnya. Luar biasa. Dulu kalau saya kuliah di Berkeley University, saya teruskan, saya ngambil seni pertunjukan ya. Pertunjukan. Topeng monyet. Jadi pertunjukan Hollywood itu kayak ya Harrison Ford itu film-film bagus tuh. Saya buat demen. Kevin Costner itu bagus. Saya paling demen saya cara beraktingnya ya. Clint Eastwood. Terus yang baru-baru ini yang kemarin yang Kristen Stewart itu. Sama ini pacarnya siapa namanya yang pisah itu. Uut. Ngomong. Wagino. Kembali kalah. Jorok nih. Robert Pattinson. Saya senang mengikuti film-film luar negeri, saya senang. Luar biasa. Tapi sekarang udah jarang, saya menyintai film Indonesia. Pemirsa, care and share seperti apa lagi yang akan diberikan pada kita semua di rumah maupun di studio. Jangan lupa menonton. Oke, masih di Bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Malam hari ini penontonnya luar biasa. Saya nilai ini nilai 100. Bagus. Laptop itu artinya laksanakan, amalkan Pancasila, Indonesia pasti. Mas Rio Dewanto. Nah, berbeda dengan Mbak Atika, Mas Rio justru awalnya malah berkecimpung di dunia musik. Dengan menjadikan vokalis band, kok bisa jago acting sih sekarang? Monggo nih.
Iya dulu awalnya sempet punya band waktu SMA dan kuliah. Terus selesai kuliah, tadinya pengen lanjutin di musik gitu, tapi pada kenyataannya nggak berhasil lah. Akhirnya manajer yang aku sekarang ini, dia itu kakaknya sahabat aku dan kebetulan gitaris aku dari pas kita ngeband. Terus dia yang yakinin aku bahwa lo bisa kok di dunia entertainment, lo coba aja dulu casting. Awalnya grogi banget mas, dan udah berpuluh-puluh kali ikut casting dan ketolak tuh sering banget. Wajar. Iya ya, dan sempat keterima sekali dulu di FTV, jadi pemerannya juga bisa dibilang mungkin figuran kali ya, karena di situ juga nggak ada namanya dan dialognya pun juga nggak ada. Aku ingat banget di situ waktu itu aku main sama Okan Cornelius ya. Ceritanya jadi teman SMA salah satu teman-teman di sekolahnya gitu lah. Terus ya udah dari situ akhirnya karena aku yakin bahwa aku bisa gitu di dunia entertainment ini, dan aku banyak belajar juga sama ya salah satunya ibunya Atika, kemudian Om Tio Pakusadewo, dan ada beberapa acting coach lain gitu ya. Akhirnya sampai sekarang bisa survive di dunia ini, dan tapi masih tetap pengen terus belajar sih. Belum puas karena menurut aku acting itu punya banyak metode dan penting untuk kita tahu dari banyak orang, karena setiap orang punya pandangannya sendiri terhadap dunia acting. Ini proses salam, ditolak, diremehkan, dikecilkan. Ya, akhirnya Tuhan mempertemukan kliknya, subhanallah ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, akhirnya jadi luar biasa. Amin. Sama dengan dulu aja nama saya dicantumkan Tukul Arwan, senengnya bukan main dulu. Cuma namanya doang dicantumkan, bayar aja belum dibayar ya. Di mana katanya, Mas? Dicantumkan di mana ya, di kredit titel itu toh. Tukul Arwan. Senang banget. Ada fakta menarik kok. Dulu waktu dari aku SMA, aku tuh suka banget nonton acara Mas Tukul. Kalau acara Mas Tukul aku pasti nonton sama teman-temanku rame. Tiap Mas Tukul ngomong kembali ke laptop, kita pasti wah balik ke laptop gitu. Jangan Big fan. Luar biasa, terima kasih. Beneran, ini fakta. Loh, ini sampai dulu tuh sampai ada penonton namanya nonton bareng itu namanya nobar. Jadi mungkin kalau kita kembali lagi ngomongin tentang inspirasi bisa ada di mana-mana, mungkin salah satu Mas Tukul adalah juga inspirasi dari Rio juga. Iya, biasa. Pemirsa, saya sangat setuju. Bintang tamu saya berikutnya seorang wanita hebat yang menuangkan pengalaman pribadinya menjadi TKW. Nah, pemirsa, daripada penasaran langsung aja kita sambut Prista Apristi. Mau duduk di mana? Di sini apa di mana? Ya di sini, masa di luar, Mas? Kamu aja kalah cantik aja. Orang Bukan kalah cantik, emang mereka laki, Mas. lagi agak miring-miring gitu. Orang kan tahu aja. Orang hidup ya digeser-geser segala. Balik kalah. Sugeng dalu Mbak Prista Apriaristi, welcome to Kingdom. Piye kabare? Kingdom. Alhamdulillah saya Pak De. Iya, ya kapan aku dapat mbok demo? Bahasa Inggrisnya mungkin Big Father. Big Father.
Big Father, saya mawon ponakanku. Nggih alhamdulillah sae. Nggih. Ki kok ayu tenan to. Lho matur suwun, Pak De. Iya lho Pak De. Kapan aku kok mbok? Baik kalah. Bentar, Pak. Mas serius bener. Kembali ke laptop. Di SMP apa SMA waktu itu? SMA ya, kelas 1. Berarti udah lama banget acara ini ya? Yo, Luar biasa. lama. Ini nggak ada selesai-selesainya terus. Dijamin. Karena acara legend. Ini bener-bener mana coba ini kalau Oprah Winfrey 25 tahun kalau kita tuh selamanya. Karena menghibur, inspire, education, inspiratif apa? Inspiring, menginspirasi. Inspirasi. Untuk Mbak Prista, sebelum kita ngobrol tentang cuplikan barusan, jadi beneran dirimu adalah seorang tenaga kerja di Singapura, Taiwan dan Hong Kong. Kurius nih gimana awalnya, monggo. Ceritanya. Ya dulu saya pernah kerja di Singapura, Taiwan dan Hong Kong. Terus sekarang saya kan pulang itu buat cuti. Cuti. Iya. Berapa lama nih Mbak di sini? 2 minggu. 2 minggu. Iya. Oke. Dulu awalnya saya nggak niat banget ngono loh Mas. Ngono Mas lho, apa Pak De gitu. De. Apa kamu mau buat demo? De. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu manggilin ponaannya. Iya. Popo. Iya kan? Terus. Semua profesi itu kan nganu toh Mas. Maksudnya Tadi Pak De ini Mas. Ya Pak De meneh lek Ya. mau. Semua kerjaan itu kan wis pokoknya dilakoni ikhlas ngono lho. Betul, setuju. Terus Ya Yang ngono maksudnya wae. pekerjaan saya dulu kan jadi seorang pembantu. Pertama di negara mana dulu Mbak? Singapura dulu. Dulu saya di Singapura. ya. Singapura sama sing Taiwan. ngechat deket nggak? Singapura, sing ngechat, sing melamir, sing nembok, sing bayari. Bukan yang ngechat itu. Singapura berapa tahun? Singapura itu hampir 3 tahun. Wah, pengalaman dong ya. Terus pindah? Terus pindah ke Taiwan. Wah, ya kayak ini pernah di ya kamu kan? Mas, jangan ngomongin itu adalah yang paling misterius. Kenapa? Hewannya apa coba? Kan kalau ya ayam. Hewannya apa Mas? Ya, itu. Terus. Terus Taiwan. saya pindah ke Taiwan itu juga Jori hampir ngomongin 3 tahun. Terus baru saya pulang pengen ke Hong Kong gitu. Oh ini mau ke Hong Kong berarti? Saya pulang dari Hong Kong. Oh pulang dari Hong Kong. Iya. Tadi suka nonton Bukan Empat Mata di sana melalui Ya. YouTube, Di YouTube kan banyak toh? Iya. Pak De? ya jelas toh. Oh, kemarin banyak yang oleng saya di sana tapi kadang-kadang sistemnya belum ketemu. Jadi enggak. Betul Mas. Kita belum Lah, jadi kesana. waktu aku ke sana ke Hong Kong, kan aku menyetopin taksi nggak ngerti Iya. nanya pas kebetulan ada TKW dari Iya. Indonesia. Cerita, Mbak, ini yang di Bukan Empat Mata ya gitu-gitu ternyata Terkenal. ada di Hong Kong di mana? Memang bener. Aku kalau satu pesawat sama mereka yang Ya. habis pada pulang itu Ya. pada minta foto. Waduh. Ada minta foto, minta cium ya. The Prista, by the way nih, video tadi yang diputar itu ada apa sih awal ceritanya? Kenapa dirimu buat video curhat seperti itu nih, monggo? Itu sebenarnya nganu kayak video jawaban gitu loh. Iya. Kan ada video-video yang lain gitu. Terus saya, oh kok saya pengen gitu bikin video. Sebenarnya kan videonya cuma guyon gitu loh. Ya terus ada bahasnya tentang Pak Presiden kita niku, Pak Jokowi niku. Jokowi Dodo. Ini jelas nama Oh orang. Pak Jokowi Dodo. Nggih. Terus niku kan jarene nganu to arep Arep apa? itu lho Pak De. Dimodali dodol soto kowe. Wah. Katanya kan mau nutup pengiriman TKI gitu. Terus kan
banyak toh yang di luar negeri tuh bilang, yo kenapa terus ditutup, kalau ditutup terus pieng gitu loh Pak D. Lah terus ya, Mas. Ya apa-apa. Nah terus terus gimana nanti kalau pulang terus kerja apa gitu. Terus iyalah saya bikin video lah, maksudnya ya emang saya kan juga nggak mikir kalau emang Pak Jokowi mau Facebookan gitu juga toh. Itu kan cuma iseng-iseng gitu loh. Tapi berarti awalnya ada video sebelumnya yang bilang mungkin seperti yang tadi dibilang kan, emangnya aku nggak pernah nyikat WC gitu maksudnya? Ya ada itu kan katanya gini, nih kerja jadi TKW penak gitu, rumah samura penak gitu. Lah terus kan maksudnya dia tuh katanya itu loh di luar negeri tuh nggak pernah ngosek WC gitu. Terus Facebookan 24 jam. Terus saya jawab, ya emang iya. Kan ya juga kerja jadi TKW itu bukannya enak gitu kan. Kita juga ngosek WC. Yang ngosek WC, yang ngosek WC yo ra penak gitu. Rumah sam penak, yo penak jane. Lah gimana? Udah besok kamu ikut syuting Mister Tukul jalan-jalan. Kriteria bintang tamu di Mister Tukul Janja kan harus cantik. Oh iya, kan Mister cantik. Kembali cantik, kakinya bagus. Ini kan bagus. Pantesan dari tadi ngomong gak ngeliatin mata, malah ngeliatin kaki. Gak nempel gak sama tanah maksudnya. Pemirsa, curhatan Mbak Prista ini di media sosial ternyata ditanggapi oleh Bapak Joko Widodo. Penasaran seperti apa jawaban Bapak Presiden Joko Widodo atas curhatan Prista? Saya punya cuplikan berikut ini. Yuk. Orang delok TV sampean kok iso mencik senang-senang. Pak Jokowi iki lho wis ngomong pengiriman TKW ki arep dihentikan. Terus sen luar negeri kuwi terancam arep dibalekne. Sampean ngomong sik penak, ngono penak. Bojomu ki luar bialik ngerti ya, Mas? Balik bojomu. Terus sampean arep telepon njaluk sapa? Njaluk pulsa sapa? Wis kapok kowe ora iso ngunggah video kowe. Kapok. Saudara-saudaraku semuanya yang bekerja di Hong Kong, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas seluruh dukungan yang diberikan kepada saya, dan saya ingin titip bekerja baik-baik di negeri orang, karena saudara-saudaraku membawa nama bangsa dan negara. Dan nanti kalau pas pulang ke tanah air, ya mampir-mampir ke Jakarta, ke istana. Terima kasih. Kembali ke laptop untuk Prista. Dirimu tahu nyangka nggak sih video itu akan ditanggapi sama Pak Joko Widodo? Sudah mampir ke istana belum seperti amanat yang Pak Joko Widodo bilang? Nah, saya nggak pernah nyangka gitu loh. Kan itu cuman guyon toh Pak D. Saya kan nggak ada seriusnya gitu loh. Terus videonya kalau dibalas. Ya videonya dibales. Kalau soal mampir belum. Ya, nanti kapan nama saya berdua mampir sama. Ya mampir ke istana panggil Pak Joko Widodo, Pak Presiden. Emang mampir kemana? Beli kalau Mbak Atika. Mbak Atika ini juga simpati dengan keadaan pahlawan devisa kita di luar negeri. Gimana ceritanya? Monggo. TKI di luar sana adalah devisa negara kita tertinggi. Tapi pada kenyataannya kan keadaan mereka sebagai dibilang pahlawan devisa itu sangat prihatin, apalagi kalau kita baru-baru ini dengar kejadian yang hukuman mati, bahkan kita sendiri tidak tahu kalau sudah akan dieksekusi pada saat itu. Jadi
perhatian untuk para TKI ya memang harus ditingkatkan lagi. Dan kalau menurut aku bingung sih sebenarnya, agak-agak conflicting tuh Mas antara kata pahlawan devisa sama TKI itu sendiri. Karena kalau aku melihatnya ya Mas ya, TKI apakah mereka pergi keluar sana karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus di negara ini, hingga mereka pergi keluar sana dan banyak kejadian-kejadian yang justru tidak melindungi mereka. Itu kan sebenarnya aku nggak paham kata pahlawan itu gitu. Berarti kan ada sesuatu di negara ini sehingga mereka pergi keluar sana. Jadi bukan pahlawan aku melihatnya. Apa? Tapi ya pelarian, karena kalau di negara ini bisa, siapa sih Mas yang nggak mau deket sama keluarganya? Siapa sih yang nggak mau tinggal di tanah airnya? Tuh, ya kan ya Mas ya. Kalau bisa mendapatkan pendapatan yang lebih makmur lagi dibandingkan kerja di sana tanpa perlindungan. Setuju. Dan juga saya, itu tadi pesan Pak Presiden, Pak Joko Widodo, kalau kerja ya yang benar, jaga bawa nama baik bawa nama bangsa. Jadi jangan hanya pengen dapat duitnya gede aja, pengen dapat majikan yang enak, tapi bekerjamu, kemampuan, skillnya itu ada nggak? Kamu datang ke sana nyeteli kaca nggak bisa. Pentingnya dibekali untuk para TKW awal ya Mas, keterampilan. Dan menjaga benar tata krama, tata bahasa, ya, bangsa dan negara kita. Ketimuran. Tapi kan katanya juga yang dikirim ke sana itu juga tidak diseleksi dengan baik, dan sebenarnya itu kan peraturan dari, harusnya itu juga diseleksi dari sini kan. Nah seleksi itu sendiri katanya juga tidak ada Mas Tukul. Harus disolter dulu, kalau nggak mampu kenapa harus dikirim. Nah sekarang saya tanya Mbak Prista, apa kemampuan skill kamu di sana? Bisa apa aja Mbak biasanya? Banyak ya, masak-masakan Cina. Wah, alhamdulillah apa bisa. Iya. Terus masak apa lagi, yang masak siang apa malam? Iya. Masakan siang sama malam beda-beda. Ya kan, breakfast harus apa saja. Tapi nggak usah senyum-senyum. Terus lunch harus apa aja. Dinner ya apa aja. Next dinner ya apa aja. Gayamu. Terus apa lagi Mbak Prista, apa lagi? Pastinya bahasa ya. Tuh, bahasa itu nomor satu. Ya. Karena kita kan komunikasi setiap hari. Kalau kita nggak bisa komunikasi sama majikan, itu yang bahaya. Makanya ada yang bilang majikan galak gitu kan. Itu karena kita kurang komunikasi, nggak ngerti bahasanya. Iya. Terus ya penting kita komunikasi baiklah sama majikan, sabar itu. Kalau bahasa Hongkongnya Mas Tukul ganteng apa? Mas Tukul ganteng gitu. Pak D ganteng lah ya. Pak D Ingcun lah. Kalau bahasa Inggrisnya kan impossible ya. Impossible itu mission. Balik karena untuk Mbak Atika dan Mas Rio ini. Ngomong-ngomong nih, kalian baru saja menyelesaikan proyek bersama yang diangkat dari kisah nyata dengan peran sebagai suami istri. Ini proyek apa ini mohon? Oke, sekarang ini lagi tayang nih Mas Tukul ya di bioskop. Judulnya Cinta Selamanya. Keren banget judulnya. Ya. Doa itu. Ya benar, benar banget. Apalagi kita semua pasti punya cinta dan pastinya pengen selamanya lah. Betul, ya. harus. Di sini diambil dari kisah nyata Mas Tukul, dari kisahnya Mbak Vira Basuki. Vira Basuki ini adalah penulis dan juga pemret majalah, ada majalah fashion lah. Jadi diambil dari kisahnya dengan almarhum suaminya yang sangat tragis dan kemudian beliau bukukan dan kemudian difilmkan ya. Sebenarnya inti ceritanya sih lebih pada pertemuan mereka yang sangat singkat, tidak lama mereka pacaran, tidak lama mereka menikah, hitungan 1 bulan Vira hamil, hitungan ke-3 bulan suaminya mendadak meninggal dunia. Jadi semua terjadi begitu singkat dan ini ditulis ditulis dalam sebuah memoir dan memoir ini difilmkan. Ini film saya Pendekar Bibir Beracun ini juga lagi. Serem banget judulnya. Mbak Atika.
Mas Rio sebentar ya. Kesulitan apa sih yang Mbak Atika alami saat mendalami karakter Mbak Vira? Nih kabarnya Mbak Atika justru mengalami kesulitan emosional. Ya karena kalau kita bicara yang seperti tadi aku jelasin ke Mas Tuko ceritanya ya, itu kan perjalanan psikologisnya berat banget kan ya Mas ya, emosi dan psikologisnya. Ya itu sih yang paling berat gitu, bagaimana memposisikan diri aku berada di posisi itu gitu. Betul. Iya. Kembali ke laptop. Itu Mbak Tika, filmnya kapan tayangnya Mbak Tika? Dari 30 April. 30 April ya. Jadi yang menarik juga Mas di sini Mas, di sini pasangannya Mbak Vira itu 11 tahun lebih dewasa daripada almarhum Mas Hafez. Makanya mungkin salah satu jodohnya kenapa aku berperan di sini bersama Rio, ya kebetulan juga kita ada kesamaan gitu. Beda usia ya, nggak apa-apa lah Mbak. Mas Tukul beda alam juga nggak apa-apa. Ya nyata kamu gaib itu. Untuk Mas Rio, dalam pembuatan film pasti kalian melakukan riset untuk pendalaman karakter. Nah, saya dapat info kalau Mas Rio sempat menginap di rumah Mbak Vira dan merinding melihat isi komputer almarhum Hafez. Ada apa sih emang? Sebenarnya bukan nginep di rumah Mbak Vira, tapi nginep di rumah keluarganya almarhum Mas Hafez. Di situ aku sempat nginep 2 hari di sana dan ya untuk pendalaman karakternya supaya aku bisa tahu ketika dia dulu disiapin sarapan sama ibunya seperti apa, terus ketika ngobrol sama ibunya pengen lihat suasana rumahnya kayak gimana gitu. Terus adiknya yang kebetulan juga di film ini main, namanya Tantri, dia yang memberikan aku ruang untuk mengakses komputernya Mas Hafez itu sampai banyak hal-hal rahasia yang aku lihat di sana lah, yang nggak perlu aku ceritain. Tapi itu sangat membantu sekali ketika aku proses pendalaman karakter Mas Hafez. Dan ada satu video Mas yang bikin aku merinding. Dulu aku sempat foto untuk di majalahnya tempat Mbak Vira bekerja, dan kebetulan almarhum Mas Hafez beliau juga sempat kerja di sana sebagai videografer. Nah di satu video ada dia lagi wawancarain aku lah, dari banyak macam video gitu, hanya cuma yang dari entertainment tuh cuma aku aja gitu. Di situ aku diwawancarain sama dia tapi nggak ada mukanya dia, kayak cuma pantulan di kaca, dan aku berinteraksi sama Mas Hafez ini yang aku perankan di film ini gitu. Jadi pas aku ngeliat itu tiba-tiba aku kayak berasa bahwa kadang-kadang kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di kedepannya, dan energi yang bisa menyatukan manusia sama yang dilakukan oleh Tuhan tuh kita nggak akan pernah bisa tahu gitu. Ya tiba-tiba suatu saat saya bisa mainin karakter dia gitu, dan benar-benar aneh aja gitu rasanya. Tapi kalau selalu dekat dengan Tuhan, Tuhan akan mesti ngasih tahu juga. Kalau kita selalu dekat, makanya kamu jangan jauh dari Tuhan. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Kamu dekat kalau ada duit. Untuk Mbak Atika dan Mas Rio nih, pesan apa yang ingin disampaikan dalam film ini? Monggo di kamera yang Mas Haryanto ini. Haryanto ya? Ya itu luar biasa. Namanya kayak Rio Haryanto, pembalap. Ini juga balap balapan makan. Kalau yang mau disampaikan mungkin ya tiap orang pasti punya dapat sendiri ya inti dari ceritanya. Cuman kalau aku sih lebih pada kita nggak akan pernah tahu kapan orang yang kita cintai itu akan meninggalkan kita, atau bahkan kita yang meninggalkan mereka. Kayak misalnya aku sama Rio, misalnya aku mau pergi kerja, aku nggak tahu apakah aku akan kembali lagi pulang bertemu Rio atau bagaimana kan. Jadi sebenarnya intinya adalah bagaimana kita menghargai orang yang kita kasihi itu setiap waktu, setiap saat. Luar biasa. I do agree. Monggo dari Mas Rio. Ya, sesuai dengan tema kita hari ini, wanita inspiratif, menurut saya Mbak Vira Basuki ini adalah salah satu contoh wanita inspiratif yang ada di sekeliling kita, dan dari film ini mudah-mudahan bisa teman-teman bisa mendapatkan mendapatkan dirinya di film ini, dan bisa menghibur juga. Mudah-mudahan pada suka. Dan ada yang sedih sih Mas, sekarang ini film Indonesia jujur kita lagi mengalami penurunan dalam jumlah penonton kan.
Jadi mudah-mudahan film ini juga bisa mengembalikan kepercayaan penonton film Indonesia untuk kembali ke bioskop nonton film Indonesia. Kalau dari Mbak Krista, Apaan, Mas? Apa, Pak? Promo film, Mas? jangan dijawab dulu. Apaan sih? Apa komentar dari Mbak Krista ini tentang film-film yang pernah ditonton? Care answer. Jangan kemana, tetap berikan Pak. Oke, Mas, jadi bukan Pak. Jadi kelek. Pemirsa, orang-orang yang paling berbahagia tidak selalu memiliki hal-hal terbaik. Mereka hanya berusaha menjadi orang terbaik dari setiap hal yang ada dalam hidupnya. Terima kasih kepada bintang tamu saya pada malam ini, Mbak Atika Siolan, Rio Dewanto, dan Krista Apria. Dan terima kasih telah pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Sidik dan semua tidak ada motivasi mengatakan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus dan kurang benar, dan ambil tonton terbuka mata. Nanti kutip. Lihat kami di layar kaca 5 kali dalam seminggu.